Suatu pagi di desa Pandanterno, di rumah Bapak RT, warga berkumpul untuk mengikuti pendidikan kesehatan, pencegahan atau manajemen muskuloskeletas di tatanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Andini sebagai panitia jalannya acara. Sebelum acara dimulai, terima kasih kepada Bapak RT yang sudah menyediakan tempat untuk acara ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada dua orang perawat yang akan memberikan pendidikan kesehatan untuk pencegahan muskuloskeletal. Silakan nurse, perkenalkan diri satu persatu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya perawat Lisa. Dan saya perawat Anis. Baik, jadi sudah kenal ya Bapak Ibu sekalian dengan kedua perawat ini? Iya, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, silahkan untuk Bapak RT untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih ya, Mbak. Jadi di sini ini perawat yang ditugaskan dari Puskesmas ya untuk melakukan penyuluhan di desa kita ya, Pak, Bu. Kemudian penyuluhan ini bertujuan untuk agar Bapak dan Ibu ini tahu lebih lanjut apa itu terkait dengan muskuloskeletas ya. Nah, nanti apabila ibu-ibu ini ibu dan bapak ini mengalami cedera atau memiliki tanda-tanda penyakit tersebut, nanti bisa langsung ke pelayanan kesehatan ya, Bu, Pak. Jadi paham ya, Pak, Bu ya. Nanti untuk info lebih lanjutnya atau informasinya lebih lanjut, nanti mbak-mbak perawat ini yang akan menjelaskan terkait tentang penyakit ini ya, Pak, Bu. Baik, sambutan dari Bapak RT sudah. Lalu sesi selanjutnya adalah tanya jawab bisa dilakukan saat pemberian materi. Jadi bisa dimulai saja untuk penyuluhannya Nurse Anis dan Lisa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau begitu kita mulai ya, Bapak Ibu. Jadi, apa sih muskuloskeletal itu? Muskuloskeletal disorder atau yang disebut dengan MSDS adalah penyakit yang mempunyai gejala yang menyerang otot, syaraf, tendon, ligamen tulang sendi, tulang rawan, dan syaraf tulang belakang. Oh, jadi pas habis kerja punggung saya terasa sakit karena ini toh. Iya, Bu, betul. Mohon maaf kalau boleh tahu pekerjaan Ibu apa ya, Bu? Buruh pabrik tekstil nurse, jadi kerjaannya jahit dan duduknya lama. Oh iya, Bu, pekerjaan dan lama waktunya juga itu mempengaruhi untuk syaraf tulang belakang ya, Bu. Oh, begitu ya nurse. Iya, Bu, kalau begitu kita lanjutkan ya, Bu. Iya nurse, silahkan. Baik, keluhan muskuloskeletal disorder adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sakit. Sampai saat ini, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Nurse, apakah penyebab bagian otot skeletal bisa mempunyai keluhan ringan sampai dengan sakit? Aktivitas berulang dengan MSDS dikarenakan pekerjaan yang dalam melakukan suatu pekerjaan secara terus-menerus dan berulang-ulang, atau menonton mempunyai rasa bahaya yang tinggi untuk mengalami MSDS, dan tingkat risiko akan bertambah jika pekerjaan dilakukan dengan cara kerjanya itu berat, serta tenaga besar dalam waktu yang cepat dan waktu pemulihan yang kurang. Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah bisa dimengerti? Oh, begitu ya, Nurse. Baik, Nurse, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurse Lisa. Baik, terima kasih Nurse Anis. Apa penyebab dari muskuloskeletal?
Penyebabnya adalah pekerjaan dan performansi seperti postur tubuh tidak alamiah, beban, durasi, dan frekuensi, serta faktor individu, yaitu usia, masa kerja, IMT, dan jenis kelamin. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Nurse, kenapa jenis kelamin bisa berpengaruh terjadinya muskuloskeletal? Baik, dari Jurnal Keperawatan 2009 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki resiko yang sama terhadap keluhan muskuloskeletal hingga usia 60 tahun. Namun pada kenyataannya, jenis kelamin seseorang dapat mempengaruhi timbulnya keluhan. Pada wanita, keluhan ini lebih sering terjadi misalnya pada saat mengalami siklus menstruasi. Selain itu, proses menopause juga dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang. Menurut hasil penelitian, teori dan penelitian terkait, peneliti berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk mengalami gangguan MSDS. Tergantung dari aktivitas kerja dan beban kerja yang dikerjakannya. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti, Pak? Bisa, Nurse. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya nurse, kenapa usia bisa menyebabkan penyakit muskuloskeletal? Baik, jadi begini. Pekerja yang berumur tua mempunyai peluang 8.000 kali lebih berisiko untuk mengalami muskuloskeletal disorder dibandingkan pekerja yang berumur muda. Salah satu yang mempengaruhi yaitu kerja otot pekerja yaitu umur. Dari hasil riset menunjukkan ada hubungan antara umur dengan keluhan muskuloskeletal. Pekerja dengan umur lebih dari 30 tahun berisiko 4,4 kali mengalami keluhan muskuloskeletal tingkat tinggi dibanding pekerja dengan umur kurang dari 30 tahun. Selain umur, ditemukan tidak berhubungan dengan muskuloskeletal. Begitu juga hasil penelitian pada nelayan. Ditemukan tidak ada korelasi antara umur dengan keluhan otot. Kondisi ini disebabkan berkurangnya kekuatan otot karena bertambahnya umur. Oh, berarti keluhannya muskuloskeletal yaitu muncul karena berkurangnya kekuatan otot dan karena bertambahnya umur. Iya, benar sekali Ibu. Sekarang sudah paham ya, Bu? Sudah nurse, terima kasih. Baik, untuk materi bisa dilanjutkan oleh Nurse Anis. Baik, olahraga yang dianjurkan untuk mencegah muskuloskeletal disorder adalah low impact aerobik seperti jalan kaki, bersepeda, kemudian berenang. Sebaiknya dilakukan dengan waktu 30-45 menit, 3-5 kali seminggu, yang diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Hal ini dapat memperkuat otot dan mencegah muskuloskeletal disorder. Sedangkan jika terjadi muskuloskeletal disorder, maka sebaiknya dilakukan peringanan 1-2 kali dan dilakukan secara rutin. Apa hanya itu saja, Nurse, olahraga yang dilakukan? Sebenarnya masih banyak, namun lebih sering dianjurkan 3 itu saja. Baik, Nurse, terima kasih. Untuk materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nurse Risa. Baik, terima kasih Nurse Anis. Dari materi yang disampaikan Nurse Anis, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Nurse, apa hubungannya kebiasaan olahraga dengan keluhan muskuloskeletal? Baik, hubungan kebiasaan olahraga dengan keluhan muskuloskeletal disorder berdasarkan uji C-square menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan. Bila seseorang kurang berolahraga, maka pada otot terjadi kelemahan dan kehilangan kelenturan. Dan bila berolahraga dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan anjuran dapat membantu meningkatkan kesegaran jasmani yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan fisik. Oleh karena itu, untuk mencegah muskuloskeletal disorder penting dilakukan olahraga. Jadi berarti kita harus olahraga dengan teratur ya, Nurse ya? Iya Pak, tapi ingat ya dilakukan secara baik dan benar.
Baik nurse, terima kasih nurse. Baik, sama-sama Pak. Jadi bisa disimpulkan bahwa gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh umur, lama kerja, masa kerja, latihan fisik, dan aktivitas berulang. Sebagai rekomendasi penting dilakukan latihan peregangan otot bagi pekerja untuk relaksasi otot, dan juga program gizi pekerja sangat diperlukan untuk meningkatkan sistem imun pekerja. Jadi, sekian kami memberikan materi tentang gangguan muskuloskeletal. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sangat aktif pada pendidikan kesehatan kali ini. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham pada materi kali ini? Paham Mbak? Mbak. Alhamdulillah kalau begitu, saya dari pihak panitia acara dalam berjalannya acara banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian pendidikan kesehatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.